PT Vail Indonesia atau Inco baru saja mengukuhkan langkah strategisnya dengan menandatangani kontrak senilai 2,8 triliun rupiah bersama PT Petrosea atau PT RO untuk menggarap proyek pembangunan tambang Blok Pomala di Sulawesi Tenggara. Proyek ambisius ini akan berlangsung selama 24 bulan, tidak hanya menjadi bukti kepercayaan tinggi terhadap kemampuan PT RO sebagai kontraktor terkemuka, tetapi juga menandakan potensi besar bagi Inco dalam meningkatkan pendapatannya di masa depan. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur tambang seperti jalan, pengelolaan air, dan area penimbunan, kerjasama ini menjadi fondasi penting untuk memulai aktivitas penambangan di Blok Pomala. Bagi investor, langkah ini bisa menjadi sinyal positif untuk melihat peluang pertumbuhan di sektor pertambangan, terutama di tengah kinerja PT RO yang juga mencatat rekor backlog tertinggi dalam sejarahnya. Jadi, apakah ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan investasi di sektor ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Petrosea berhasil memenangkan proyek strategis ini setelah melewati proses lelang yang ketat dan kompetitif, menunjukkan keunggulan perusahaan dalam bersaing di industri konstruksi dan pertambangan. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat reputasi PT RO sebagai salah satu kontraktor tambang terpercaya di Indonesia, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam 2 tahun ke depan. Bagi investor, hal ini bisa menjadi indikator positif bahwa PT RO memiliki kemampuan untuk meraih proyek-proyek besar bernilai triliunan rupiah, yang tentunya berpengaruh pada pertumbuhan portofolio mereka. Dengan track record yang solid, dan proyek-proyek bernilai tinggi seperti ini, PT RO semakin menegaskan posisinya sebagai pilihan menarik di pasar modal, terutama bagi sobat yang mencari peluang investasi di sektor infrastruktur dan energi. Kontrak antara Vail Indonesia dan Petrosea memiliki jangka waktu 24 bulan, dimulai pada 3 Juli 2024, dan berakhir pada 2 Juli 2026, dengan sistem pembayaran yang mengikuti progres pekerjaan yang diselesaikan PT RO setiap bulannya. Artinya, PT RO akan dibayar sesuai dengan target yang berhasil dicapai, sehingga memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Bagi investor, mekanisme pembayaran seperti ini bisa menjadi indikator yang baik, karena menunjukkan bahwa risiko keterlambatan atau pembayaran yang tidak teratur dapat diminimalisir. Selain itu, durasi kontrak yang jelas memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, sekaligus menciptakan aliran pendapatan yang stabil bagi PT RO dalam 2 tahun ke depan. Dengan sistem yang transparan dan terstruktur seperti ini, proyek ini tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga menarik untuk dipertimbangkan, sebagai bagian dari strategi investasi jangka menengah di pasar modal. Area tambang Blok Pomala, yang terletak di Sulawesi Tenggara, merupakan bagian dari wilayah izin usaha pertambangan khusus, milik Vail Indonesia. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur penting, yang semuanya dirancang untuk mendukung operasional tambang di masa depan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Vail Indonesia serius dalam mengembangkan asetnya, sementara Petrosea, sebagai mitra konstruksi, mendapatkan kesempatan untuk memperkuat portofolio proyeknya. Pembangunan infrastruktur yang solid tidak hanya memastikan kelancaran operasi tambang, tetapi juga meningkatkan nilai jangka panjang dari Blok Pomala. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua perusahaan, tetapi juga menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik. Proyek pembangunan tambang Blok Pomala ini tidak hanya menjadi langkah strategis bagi Vail Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya setelah tahap konstruksi selesai, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kepercayaan pasar terhadap Petrosea. Dengan total nilai kontrak yang diraih Petrosea hingga akhir 2024 mencapai 64,3 triliun rupiah, terlihat jelas bahwa Petrosea sedang berada di puncak kinerjanya. Ini adalah indikator kuat bahwa Petrosea memiliki kapasitas dan keahlian untuk meraih proyek-proyek besar, yang tentunya berdampak positif pada pertumbuhan portofolio mereka. Sementara itu, bagi Vail Indonesia, proyek ini menjadi fondasi penting untuk memaksimalkan potensi tambang Blok Pomala, yang pada akhirnya dapat meningkatkan valuasi perusahaan. Di lain pihak, Vail Indonesia baru saja mengumumkan pengunduran diri Fabio Veras dari posisinya sebagai komisaris, yang akan efektif setelah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham terdekat. Menurut Sekretaris Perusahaan Vail Indonesia, Wiwik Wahyuni, keputusan ini tidak akan mempengaruhi operasional, kondisi keuangan, atau aspek hukum perusahaan,
sehingga investor tidak perlu khawatir akan adanya gangguan dalam kinerja Fail Indonesia. Pengunduran diri ini lebih mencerminkan perubahan personal dalam struktur dewan, bukan indikasi akan adanya masalah internal. Transparansi seperti ini justru menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen Fail Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi, meskipun ada perubahan di level Dewan Komisaris, prospek investasi di Fail Indonesia tetap menarik, terutama dengan proyek-proyek strategis seperti pembangunan tambang Blok Pomala yang sedang berjalan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Fail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, salah satu fakta menarik tentang Fail Indonesia adalah struktur kepemilikan sahamnya, di mana PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID memegang porsi terbanyak yaitu sebesar 34% atau setara dengan 3,58 miliar lembar saham. Sementara itu, kepemilikan oleh masyarakat umum mencapai 20,3% atau sekitar 2,14 miliar lembar saham, menunjukkan partisipasi publik yang cukup signifikan dalam perusahaan ini. Struktur kepemilikan seperti ini mencerminkan keseimbangan antara kontrol strategis oleh entitas pemerintah melalui MIND ID dan peluang partisipasi bagi investor retail. Dengan dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas dan kepercayaan dari publik, Fail Indonesia memiliki fondasi yang solid untuk terus berkembang. Fail Indonesia mencatat pertumbuhan yang positif dalam kinerja keuangannya, dengan total aset yang meningkat dari 2,9 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,1 miliar dolar pada Desember 2024. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan dari 2,5 miliar dolar menjadi 2,7 miliar dolar dalam periode yang sama. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Fail Indonesia terus memperkuat fondasi keuangannya, yang tentu saja menjadi kabar baik bagi para investor. Peningkatan aset dan ekuitas ini tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial perusahaan, tetapi juga potensi untuk ekspansi dan pengembangan proyek-proyek strategis di masa depan. Bagi sobat yang sedang mempertimbangkan investasi di sektor pertambangan, data ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia adalah pilihan yang menarik dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Meskipun Fail Indonesia mencatat peningkatan liabilitas dari 361 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 443 juta dolar pada Desember 2024, hal ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama karena perusahaan sedang menggarap proyek-proyek strategis. Di sisi lain, pendapatan Fail Indonesia mengalami penurunan dari 1,2 miliar dolar menjadi 950 juta dolar dalam periode yang sama, yang mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Bagi investor, ini adalah momen penting untuk melihat lebih dalam. Peningkatan liabilitas bisa menjadi bagian dari strategi ekspansi, sementara penurunan pendapatan sementara mungkin akan terkompensasi dengan hasil jangka panjang. Jadi, meskipun ada tantangan, Fail Indonesia tetap menunjukkan potensi pertumbuhan yang menarik. Fail Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam laporan keuangannya, dengan beban pendapatan yang menurun dari 885 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 842 juta dolar pada Desember 2024, mengindikasikan efisiensi yang lebih baik dalam mengelola biaya terkait pendapatan. Namun, di sisi lain, beban usaha perusahaan justru meningkat dari 22 juta dolar menjadi 38 juta dolar di dalam periode yang sama, kemungkinan besar karena aktivitas persiapan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana peningkatan beban usaha seringkali menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk pertumbuhan di masa depan. Meskipun ada peningkatan beban usaha, penurunan beban pendapatan menunjukkan bahwa Fail Indonesia tetap berupaya menjaga efisiensi operasionalnya. Fail Indonesia mengalami penurunan laba periode berjalan dari 274 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 57 juta dolar pada Desember 2024, yang juga berdampak pada laba per saham yang turun dari 0,02 dolar menjadi 0,005 dolar dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, peningkatan beban usaha, dan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek strategis. Meskipun angka laba menurun, penting untuk diingat bahwa ini bisa menjadi bagian dari fase investasi jangka pendek yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang.
Ini adalah momen untuk melihat lebih dalam, apakah penurunan laba sementara ini akan terbayar dengan hasil yang lebih besar di masa depan? Dengan proyek-proyek besar yang sedang berjalan, Fail Indonesia tetap memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Fail Indonesia mencatat return on assets sebesar 1,8% dan return on equity sebesar 2,1% pada Desember 2024, angka yang mungkin terlihat rendah, tetapi perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Return on assets dan return on equity yang relatif kecil ini bisa mencerminkan fase investasi besar-besaran yang sedang dilakukan perusahaan yang membutuhkan alokasi sumber daya signifikan. Ini adalah indikator bahwa Fail Indonesia sedang dalam tahap membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, di mana laba yang lebih besar diharapkan akan terwujud setelah proyek-proyek strategis mulai beroperasi. Meskipun angka return on assets dan return on equity belum terlalu tinggi, potensi peningkatan di masa depan tetap menarik, terutama jika proyek-proyek besar mulai memberikan hasil. Fail Indonesia mencatat net profit margin sebesar 6% pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan bersih, meskipun sedang dalam fase investasi besar-besaran. Sementara itu, debt-to-equity ratio sebesar 16,2% mencerminkan struktur modal yang relatif sehat, dengan utang yang terkendali dibandingkan dengan ekuitas. Ini adalah sinyal positif bahwa Fail Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Meskipun net profit margin terlihat moderat, debt-to-equity ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang, sehingga mengurangi risiko finansial. Dengan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, Fail Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar $207 juta dari aktivitas operasi pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan uang tunai dari operasional sehari-harinya. Namun, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai $331 juta, mencerminkan komitmen Fail Indonesia dalam mengembangkan proyek-proyek strategis. Ini adalah gambaran yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengalokasikan dana besar untuk investasi jangka panjang. Meskipun arus kas investasi lebih tinggi, hal ini bisa menjadi indikator bahwa Fail Indonesia sedang membangun fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Fail Indonesia mencatat arus kas positif sebesar $102 juta dari aktivitas pendanaan pada Desember 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menarik dana segar untuk mendukung operasional dan proyek-proyek strategisnya. Namun, total nilai kas mengalami penurunan sebesar $22 juta dalam periode yang sama. Kemungkinan besar karena alokasi dana yang signifikan untuk investasi. Ini merupakan hal yang wajar dalam fase ekspansi, di mana perusahaan perlu mengeluarkan dana besar untuk proyek jangka panjang. Meskipun ada penurunan total kas, arus kas pendanaan yang positif menunjukkan bahwa Fail Indonesia masih memiliki akses ke sumber dana yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhannya. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa Fail Indonesia sedang dalam fase investasi besar-besaran untuk membangun fondasi yang kuat, terutama melalui proyek strategis. Meskipun ada penurunan laba dan total arus kas, hal ini merupakan bagian alami dari proses ekspansi jangka panjang. Dengan struktur keuangan yang relatif sehat, seperti debt-to-equity ratio yang rendah, dan net profit margin yang stabil, Fail Indonesia menunjukkan potensi untuk bangkit dan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Ini bisa menjadi peluang menarik untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan, terutama jika sobat percaya pada strategi jangka panjang Fail Indonesia. Jadi, keberuntungan dan kesuksesan finansial tidak datang secara instan, tetapi dengan kesabaran dan keyakinan, Fail Indonesia bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menjanjikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.